Mr. Sheldon? It's for the best. Hey, police! Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang novelis terkenal dan sukses, sekaligus pemeran utama dari film ini, yang bernama Paul Sheldon. Terlihat di sini, Paul sedang sibuk menyelesaikan novel baru yang sedang dia buat. Beberapa saat setelah novel itu selesai, Paul pun melakukan sedikit perayaan dengan menghisap sebatang rokok dan minum segelas anggur, yang dimana Paul memang melakukan itu setiap dia selesai dengan novel barunya. Setelahnya, Paul pun bersiap pergi dari sana, dan film misteri pun baru dimulai. Dikarenakan cuaca saat itu sedang buruk karena adanya badai salju, Paul yang sedang mengendarai mobilnya pun harus tergelincir masuk ke dalam jurang. Seketika, kita langsung berpindah ke beberapa hari sebelum Paul mengalami kecelakaan itu. Terlihat di sini, Paul sedang bersama seorang wanita yang bernama Marcia. Jadi Marcia ini merupakan penerbit novel milik Paul yang berjudul Misteri. Dan diketahui kalau novel milik Paul ini merupakan novel terlaris pada saat itu. Terungkap di sini kalau Paul ingin pensiun menjadi penulis dan tujuan Paul selanjutnya adalah Colorado. Namun naas, dia mengalami kecelakaan. Kita kembali ke Paul yang sedang terluka parah di dalam mobilnya. Tak berselang lama, ada seseorang datang dan mencoba menyelamatkan Paul dari sana. Dan di saat Paul sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, orang tersebut pun langsung menggendong Paul. Dan tak lupa, dia juga membawa tas milik Paul yang berupa novel buatannya. Paul tersadar dengan seorang wanita di hadapannya. Jadi, wanita ini bernama Annie Wilkes, orang yang menolong Paul sebelumnya. Di sini Annie berkata kalau dia adalah penggemar berat dari Paul, bahkan Annie juga mempunyai semua karya novel buatan Paul, dari yang terlama hingga yang terbaru. Tak hanya itu, Annie pun mengaku kalau dia merupakan seorang perawat. Di hari selanjutnya, Annie masih sabar merawat Paul, yang tentu saja dia masih susah untuk bergerak. Terlihat di sini kalau Annie adalah wanita yang baik, lemah lembut, dan perhatian terhadap Paul. Tak lupa, Annie juga selalu memberikan pil penghilang rasa sakit kepada Paul. Di sini Paul sempat bertanya, kenapa Annie tidak membawanya ke rumah sakit. Dan Annie pun beralasan, kalau badai salju yang hebat menjadi penghalang mereka untuk pergi. Hari kembali berganti, dan bermacam-macam obat sudah diminum Paul, tapi tidak juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Di sini Annie mencoba menunjukkan hasil operasi yang dilakukannya ke kaki Paul, yang menurutnya dokter pun tidak bisa melakukan operasi itu lebih baik darinya. Diketahui kalau Paul mengalami patah kaki, bahu bergeser, dan sedikit cedera di kepala. Annie pun berjanji kalau dia akan membawa Paul ke dokter dalam waktu dekat. Kemudian kita beralih ke Marcia, yang terlihat sedang menelpon seorang pria bernama Buster, yang merupakan seorang polisi di kota itu. Maksud tujuan Marcia menelpon Buster untuk melaporkan hilangnya Paul yang sudah beberapa hari ini. Buster yang mendengar laporan itu pun berjanji kalau dia akan mencari keberadaan Paul. Ada momen saat Annie meminta ke Paul agar dia bisa membaca bocoran novel yang baru saja dibuat Paul. Tentu saja awalnya Paul menolaknya, tapi Paul membuat pengecualian karena Annie sudah menyelamatkan hidupnya. Sementara Buster sudah mulai bergerak dan mencari keberadaan Paul di salah satu penginapan. Annie mengatakan kalau dia sudah membaca novel Paul di halaman 40. Tapi sepertinya Annie mempunyai masalah dengan cerita yang ditulis oleh Paul. Kemudian Paul pun memaksa Annie untuk mengatakan bagian manakah yang mengganggu Annie di novel itu. Dan akhirnya Annie pun berbicara dengan nada kesal dan mulai mengatakan bagian yang tidak dia sukai dari novel Paul. Annie pun kemudian meminta maaf kepada Paul dan beralasan kalau dia mungkin kelelahan. Dan jelas saja Paul pun memaafkannya.
Buster bersama istrinya yang bernama Virginia sedang berkeliling untuk mencari petunjuk dari Paul. Secara tiba-tiba, pandangan mereka teralihkan dengan sebatang pohon yang tumbang. Tak berpikir lama, Buster pun langsung turun ke bawah untuk melihatnya. Tapi sayangnya, Buster malah beranggapan kalau tidak ada tanda-tanda Paul di situ. Padahal, kalau Buster mau turun sedikit lagi, dia pasti menemukan mobil Paul yang tertimbun salju. Annie membuatkan makan siang untuk Paul, sambil berkata kalau dia sudah membaca novel Paul di halaman 75, dan mengatakan puji-pujian untuk Paul yang menggambarkan kalau Paul adalah penulis paling hebat. Pada malam harinya, Paul yang sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan karena kemunculan Annie dengan wajah menakutkan. Lalu, kemudian Annie mengamuk ke Paul. Hal itu disebabkan karena Paul menulis tokoh misteri dalam novelnya harus mati. Sedangkan Annie menginginkan kalau misteri harus tetap hidup. Jadi simpelnya, Annie ini sangat terobsesi dengan cerita novel yang ditulis Paul. Dan dia maunya kalau tokoh utama di dalam novel Paul itu harus tetap hidup. Ya, cukup aneh ya Annie ini. Dari sini terungkaplah sifat Annie yang sebenarnya. Bahkan Annie pun berkata kalau Paul jangan berharap kalau ada orang yang akan mencarinya. Karena sebenarnya Annie tidak pernah menghubungi dokter, agen, ataupun keluarga Paul. Annie juga mengancam jika dirinya mati, maka Paul juga akan mati. Setelahnya, Annie pun pergi entah kemana. Paul yang mulai menyadari sifat Annie, langsung mencoba merangkak dari kasurnya. Dengan rasa sakit yang tak tertahankan, Paul mencoba meraih pintu kamar itu, tapi jelas saja pintu itu pun terkunci rapat. Esok harinya, Annie kembali masuk ke dalam kamar Paul dan menaikkannya ke atas kasur. Entah ada angin apa. Setelahnya, Annie membawa pemanggang ke dalam kamar itu dan menyuruh Paul untuk membakar novel yang baru saja dia selesaikan. Di sini Annie hanya berkata kalau itu adalah jalan yang terbaik dan merupakan pilihan dari Tuhan. Karena dorongan dan paksaan dari Annie, akhirnya Paul pun membakar novelnya. Walaupun dalam hatinya dia tidak ingin melakukan itu. Setelahnya, Annie kembali memberikan pil ke Paul. Tapi nampaknya Paul punya rencana lain karena terlihat Paul tidak meminum pil itu dan malah menaruhnya di bawah kasurnya. Pasti kalian penasaran rencana apa yang disiapkan Paul. Oke, jangan skip video ini. Singkat cerita, pada suatu hari, Annie memberikan kejutan ke Paul. Yang ternyata, Annie sudah menyiapkan sebuah alat tik dan beberapa perlengkapan lain untuk membuat novel. Di sini Annie menyuruh Paul untuk membuat novel baru yang lebih baik dari sebelumnya. Dan tentu saja, jalan ceritanya harus sesuai kemauan Annie. Paul yang tidak berdaya hanya bisa mengiyakan perkataan Annie tanpa bisa melakukan apa-apa. Paul, you're gonna make me the envy of the whole world. Ada satu momen ketika Paul melihat sebuah jepit rambut dan hal itu membuat Paul mempunyai sebuah rencana untuk melarikan diri. Lalu Paul meminta Annie pergi ke kota untuk membeli kertas yang seperti dia inginkan. Karena Paul beralasan kalau kertas yang diberikan Annie mudah luntur. Annie yang mendengar itu menjadi kesal karena merasa Paul tidak menghargainya. Tapi ya tetap saja, Annie pun pergi untuk membeli kertas sesuai keinginan Paul. Sesaat setelah Annie pergi, Paul pun langsung menggunakan penjepit rambut itu untuk membuka pintu dan berhasil. Tapi sayangnya pintu depan rumah itu pun terkunci dan Paul tidak bisa membukanya. Paul yang melihat sebuah telepon langsung bergegas menggunakannya. Tapi kemudian Paul menyadari kalau telepon itu tidak berfungsi. Di sini Paul tidak sengaja menjatuhkan patung penguin yang untung saja berhasil dia tangkap dan diletakkan kembali ke tempatnya. Setelahnya, Paul masuk ke dalam ruangan yang berisi dengan obat-obatan. Terlihat di sini kalau Paul mengambil sebuah pil yang langsung dia masukkan ke dalam celananya. Di saat yang bersamaan, ternyata Annie sudah kembali dari membeli kertas. Dan tentu saja dong, Paul pun langsung panik dan tergesa-gesa untuk kembali ke kamarnya. Beruntungnya Paul berhasil melakukannya walaupun harus mengalami keringat dingin.
Booster bersama rekannya yang berada di helikopter berhasil menemukan mobil Paul yang tertimbun salju. Para polisi kemudian beranggapan kalau Paul sudah tewas tertimbun salju ataupun dimakan hewan buas. Tapi tidak dengan Booster yang meyakini kalau Paul masih hidup. Karena Booster menemukan penyok di bagian pintu mobil yang mengartikan kalau ada seseorang yang mengeluarkan Paul dari mobil itu. Sementara Paul sedang sibuk mengeluarkan isi pil yang sebelumnya diambil dan dimasukkan ke dalam lipatan kertas. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat kalau Paul sudah mulai kembali menulis sebuah novel baru dan tentu saja ada Annie di sana yang terus-terusan mengawasinya dalam menulis cerita. Setelah beberapa kali Paul mengulang tulisannya, akhirnya Annie pun puas dengan hasil cerita yang ditulis Paul. Karena dari itu, Paul pun meminta ke Annie untuk merayakannya dengan makan malam. Pada malam harinya, mereka pun bersiap untuk makan malam. Di sela-sela mereka sedang makan, Paul kemudian menuangkan anggur ke dalam gelas. Lalu Paul meminta Annie mengambil sebatang lilin untuk menambah nuansa romantis makan malam mereka. Tapi tentu saja kalian tahu kan, kalau itu cuma rencana Paul, agar dia bisa memasukkan bubuk pil yang sebelumnya dia siapkan di dalam lipatan kertas. Tapi sayangnya, di saat mereka akan minum, tiba-tiba setelah kejadian itu, Paul pun hanya bisa melakukan perintah Annie untuk menulis novel demi novel. Sampai pada suatu malam, disertai hujan yang deras, terlihat Annie masuk ke dalam kamar Paul dalam keadaan sedih. Di sini Annie mengatakan, sekaligus mengungkapkan kalau dia sudah jatuh cinta dengan Paul. Tapi di sisi lain, Annie pun menyadari kalau dirinya tidak pantas untuk Paul. Dan hal itu pun membuat Annie merasa berat untuk kehilangan Paul. Paul pun mengatakan kalau dia tidak akan pergi kemana-mana karena dia menyukai tempat itu. Tapi ya jelas saja, Annie tahu kalau yang dikatakan Paul itu bohong. Annie juga sempat menunjukkan sebuah pistol miliknya, dan kemudian dia pergi entah kemana. Melihat adanya kesempatan, Paul pun mengambil pisau dapur yang dia rencanakan untuk menyerang Annie. Kemudian, Paul menemukan fakta tentang masa lalu Annie. Diketahui kalau ternyata Annie diadili atas kematian beberapa bayi di rumah sakit tempat dia bekerja. Tapi sayangnya persidangan gagal karena kurangnya bukti. Setelahnya, Paul pun bersiap dengan sebuah pisau di tangannya. Tapi di sini Paul sedikit ragu untuk melakukan itu, dan akhirnya Paul menyimpan pisau itu di bawah kasurnya. Pada tengah malam, Paul yang sedang tertidur dikejutkan dengan kedatangan Annie yang secara tiba-tiba langsung menyuntikkan obat bius ke Paul. Paul pun tersadar dalam keadaan terikat dan tentu saja ada Annie di sana. Annie mengatakan kalau dia tahu Paul pernah keluar dari kamarnya. Hal itu dikarenakan boneka penguin yang kalau kalian ingat Paul sempat menjatuhkannya. Tapi masalahnya Paul mengembalikannya di posisi yang salah. Karena sudah ketahuan, Paul mencoba mengambil pisau yang sudah diletakkan di bawah kasur. Tapi sayangnya pisau itu sudah diamankan Annie, begitu juga dengan penjepit rambut yang digunakan Paul. Annie yang merasa kesal dengan pengkhianatan Paul, langsung memberikan hukuman yang bisa dibilang gak main-main sih. Karena Annie secara tega mematahkan kedua kaki Paul. Ada momen ketika Booster melihat Annie yang berada di toko novel. Yang sebelumnya, Booster pun tahu kalau Annie ini sangat tergila-gila dengan Paul. Dan dari situ, Booster pun mulai mencari tahu tentang asal-usul Annie, agar dia bisa membuktikan apakah Annie ada kaitannya dengan hilangnya Paul. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk, Booster pun langsung bergegas ke rumah Annie. Sementara Paul yang melihat kedatangan Booster merasa senang karena pertolongan sudah datang. Tapi sayangnya itu tidak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba Annie datang dan membius Paul, dan kembali mengurungnya di ruangan bawah tanah. Annie menyambut Booster dengan baik dan bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, Annie pun membiarkan Booster untuk menggeledah semua ruangan di rumahnya. Booster yang menyadari kalau tidak ada apa-apa di sana, langsung memutuskan untuk pergi. Baru saja beberapa langkah dari rumah Annie,
Secara tiba-tiba, Buster mendengar suara berisik dari dalam rumah Annie. Jelas saja, Buster pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, dia pun menemukan keberadaan Paul di ruangan bawah tanah. Tapi sayangnya, Buster pun harus tewas di tangan Annie. Setelah membunuh Buster, di sini Annie pun mengajak Paul untuk mati bersama-sama dengan menggunakan pistol yang sebelumnya dia sudah siapkan. Paul yang mendengar itu hanya bisa pasrah dan mengiyakan perkataan Annie. Tapi Paul mengajukan syarat agar bisa menyelesaikan novel yang dia tulis sebelum mereka mati bersama-sama. Jelas saja kalau itu hanya rencana dari Paul, karena secara diam-diam Paul mengambil kaleng gas yang langsung dia sembunyikan di balik celananya. I'll fix you something to eat. Paul pun melanjutkan novelnya, dan sampai pada akhirnya novel itu pun selesai. Lagi-lagi, Paul meminta persiapan untuk menyempurnakan novelnya. Kalau kalian ingat di awal film ini, Paul punya kebiasaan merokok dan minum segelas anggur di saat selesai menulis novelnya. Tak menunggu lama, Annie pun menyiapkan permintaan Paul itu, dan tak lupa dia juga selalu memegang pistol miliknya. Tapi ketika sampai di sana, Paul meminta Annie untuk mengambil gelas satu lagi agar mereka bisa minum berdua. Dan di saat ada kesempatan, Paul malah membakar novel yang baru saja dia selesaikan. Terjadi guling-gulingan di antara mereka berdua. Tapi sayangnya, Paul harus terkena timah panas di salah satu bahunya. Tak ingin berdiam diri, Paul pun melakukan serangan balik dengan menghantamkan mesin ketik ke kepala Annie. Dan kemudian, Annie pun tak berdaya. Rupanya hal itu tidak menghentikan Annie, karena secara tiba-tiba Annie kembali menyerang Paul. Tapi untung saja, Paul mampu menghentikannya dengan patung. Dan kali ini, Annie pun harus benar-benar tewas. Film pun ditutup 18 bulan kemudian. Terlihat kalau Paul sudah kembali pulih dan bertemu dengan Marcia. Di sini mereka membahas tentang novel baru Paul. Dan setelah kejadian itu, Paul merasa kalau Annie selalu muncul dan hidup di kepalanya. Lalu, film pun selesai. I don't mean to bother you, but are you Paul Sheldon?